kemarin Dokter Gralis mendatangi Polda Metro Jaya ya. Abang melihatnya sekarang seperti apa sih Bang? Kasus ini berlarut-larut, makin banyak laporan-laporan yang mungkin Dokter Rezanya juga kaget ya Bang. Ada yang mengatasnamakan konsumen, tapi ternyata yang melaporkan sendiri seorang advokat. Abang melihatnya seperti apa sih Bang? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mengenai pertanyaan masalah dipanggilnya Dr. Reja kemarin di Polda, sebenarnya bukan panggil namanya. Ini masih undangan klarifikasi atas adanya laporan dari ada yang mengaku mewakilin empat orang, dan kami jadi ketawa. Ini mencari-cari alasan sebenarnya kenapa kami katakan demikian. Setelah kami pelajari hasil klarifikasi kemarin malam di Polda Metro Jaya, perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya kami bukan mengajarin ini sebenarnya ya, tapi untuk membuat pengaduan ke polisi itu harus dibahas dulu konstruksi hukumnya, sehingga pengaduan itu benar-benar punya bobot yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kami bilang begitu? Pertama, untuk membuat laporan itu mesti dilengkapi dulu konstruksi hukumnya. Pertama adalah dokumen-dokumen pihak lawan, ya. Contohnya menyangkut masalah izin usaha, terus karena ini masalah skincare, menyangkut masalah kesehatan medis, surat izin praktik dokternya, lagi izin edarnya, dan izin BPOM punya. Sehingga ini dulu yang dia harus didapatkannya. Setelah ini diketahui, ya bisa-bisa kan dicari. Sekarang ini kan kondisi kan gampang mencari data-data itu. Selanjutnya dia harus buktikan dulu bahwa dia pernah membeli skincare ini, benar atau tidak. Harus ada bukti untuk pembelian ini. Selanjutnya ya, bahwa setelah dia beli, dia akan pakai. Dia pakai, kan tidak semua habis, ada sisa. Paling tidak ada bekas-bekasnya. Jika ini menimbulkan akibat, ada katanya kerusakan pada kulit muka, nah buat keterangan medis bagi ke dokter untuk membuktikan akibat skincare ini, makanya mukanya rusak. Ini kelengkapan harus dipenuhi. Setelah itu baru tambah saksi. Jadi kalau sudah konstruksi hukumnya jelas, kamu buat laporan ke polisi. Ini kalau kita lihat kemarin hasil pendampingan kita, ya ini kita tidak memasuk ke materi sebenarnya, tapi kita memberi gambaran ke masyarakat bahwa gas dasar ini tidak lengkap. Ingat, dampaknya jika ini memang ada kesalahan klien kami, Dr. Reja, klien kami siap menerima konsekuensinya. Tapi kalau kasus ini dihentikan oleh pihak Polda Metro Jaya dengan alasan tidak cukup bukti-bukti, maka konsekuensi juga harus dihadapi pelapor. Jadi pelapornya langsung menghadapi, bukan kuasa hukumnya. Jadi kami harapkanlah pada masyarakat kita ini, kalau membuat pengaduan itu siapkan dulu konstruksi hukumnya, sehingga nggak sia-sia lapornya dan tidak punya dampak kepada dia nanti. Pasti klien kami, jika ini dihentikan oleh Polda Metro Jaya, kami akan melakukan laporan kembali. Bahkan pencemaran nama baik bisa dibilang termasuk itu. Bang, ini kan juga di sisi lain dengan adanya polemik pelaporan konsumen ini juga berdampingan dengan One Prestasi. Sebenarnya hal ini tuh kalau Abang mengira mencari celah nggak sih Bang untuk kelemahan dari klien Abang sendiri? Ini bagian strategi mungkin untuk memperjuangkan bagaimana kondisi kliennya saat ini sudah di dalam tahanan. Jadi dia mencoba, ini kan udah mau dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Kejaksaan Tinggi. Ya,
kan berusaha untuk mencari bagaimana strategi memperjuangkan keadaan kondisi kliennya. Tapi sebenarnya kalau kami lihat ini hanya modus. Ya, kami sarankan fokuslah kepada pidana ini. Kalau memang pidana ini bisa dibuktikan nanti, kan alangkah kasihan memang sebenarnya dia membahas kemana-mana, tapi fokusnya ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa kami bilang paling penting untuk katakan klien kami ini ya yang ditahan, kami akan fokus untuk membela kepentingan dia, bukan membuat strategi macam-macam, enggak. Kami menginginkan bahwa bagaimana klien kami ini benar-benar dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ini, walaupun sebenarnya secara hukum kami sebagai lawyer itu bukan membela membayar hutang. Kami mau menerapkan hukum ini benar atau tidak itu dilakukan. Kami hanya membela hak dia. Tapi masalah tindakannya atas pidana ini kami tidak bisa membela sebenarnya. Tapi hak dia itu kewajiban kami untuk membelanya. Kalau sesuatu dikatakan salah, ya pasti kita bisa bela, nggak bisa kan. Tapi ini juga bertubi-tubi gitu Bang melakukan kayak dilaporin sana sini gitu Bang. Klien Abang sendiri bagaimana sih Bang? Klien kami cuma senyum saja sebenarnya ini. Klien kami itu kan tipikalnya tidak mau ambil pusing, bukan ambil pusing ya, dikatakan bahwa dia tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya sama dia. Karena dia berpikirnya bagaimana usahanya ini bisa jalan. Dia orang medis, ingat bahwa dia orang medis. Dia berpikirnya benar-benar bagaimana mengobati pasiennya. Karena ini menyangkut skincare, dia bagaimana bisnis ini bisa bagus. Dan hasilnya pasien itu bisa bagus sesuai dengan yang diinginkan. Itu aja sebenarnya. Dia nggak mau seperti banyak netizen meminta supaya dia hadir di pengadilan. Untuk apa? Toh saat ini kami sudah sebagai kuasa hukum sudah mewakili itu. Itu sebenarnya intinya sebenarnya. Karena Dokter Reza ini sih awalnya kan nggak mau belit nggak mau. Dia lempang aja, dia apa adanya, dan cukup simpati kita lihat dia. Kalau untuk prestasinya ya Bang, yang tadi Abang katakan kan banyak netizen yang menginginkan kehadiran Reza Gladys gitu ya Bang. Kalau emang dari hati dari Dokter Reza Gladys itu sebenarnya menginginkan hadir atau tidak sih Bang? Kalau sebenarnya Dokter Reza itu kan ada sifat dendam dia kepada NM itu tidak ada sebenarnya. Jujur ya kami sampaikan, kami sudah diskusikan, kami sudah sampaikan juga kemarin bahwa Dokter Reza itu tidak ada sifat dendam. Tapi bagaimana hukum ini bisa ditegakkan? Tidak ada berpikir dia bagaimana ini supaya kasus ini bisa jalan dengan baik lah. Itulah menurut dia yang terbaik. Karena dia tidak mau menanggapi hal-hal yang membuat beban pikiran dia. Nah ini juga kemarin Dokter Rezanya saat diperiksa di Polda Metro Jaya masih menggunakan seragam kerjanya gitu ya Bang. Gimana tuh Dokter Rezanya sendiri harus dengan laporan-laporan, harus datang memberikan klarifikasi ke kantor polisi, tapi juga harus bekerja untuk itunya gimana? Memang ini mengganggu, tapi sebagai warga negara yang baik dan sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat, jangan menuduh tanpa bukti-bukti. Kami sudah sampaikan berulang kali, kalau memang ada skincare-nya ini bermasalah, silahkan laporkan sesuai mekanisme hukum. Dan Dokter Reza siap menghadapi konsekuensi apapun. Tapi jangan difitnah. Ini yang kita tidak inginkan. Masyarakat ini dibuat bahwa opini-opininya dibentuk di tengah-tengah masyarakat melalui sosial media. Seakan-akan Dokter Reza itu salah. Hal yang tidak. Sebenarnya itu yang kita prihatin sebenarnya menghadapi kondisi saat ini. Dengan disebut juga sebagai mafia skincare gitu. Untuk psikolog sendiri dari Dokter Reza Gladys gimana sih Bang? Terganggu kah atau dia juga akhirnya menjalani beberapa
apa namanya kayak datang ke psikolog untuk memperbaiki dirinya, karena kan ini serangan hujatannya bahkan disebut mafia skincare gitu kan ya bang. Dokter Reja ini sih dia berpikirnya bagaimana usahanya bisa jalan. Dia nggak mau mikirin yang lain-lain, itu nggak mau mikirin dia. Bagaimana dengan usaha ini dia mempunyai karyawan, bagaimana karyawan ini bisa diberikan gaji yang baik, itu aja sih tujuan dia. Jadi dia tidak mau terganggu pikirannya. Makanya kami selaku kuasa hukum sudah dan penasihat hukum di pidana sudah mengingatkan, ya sudah, urusan hukum serahkan kepada kami, urusan masalah usaha silakan dokter jalani. Dan menyangkut masalah kasus-kasus hukum ini, sebagai warga negara yang baik, bahwa kami tetap meminta supaya semuanya dihadapi dengan tenang dan tidak perlu dengan emosi. Nah kalau untuk ada gak sih bang kerugian sebenarnya yang didapatkan oleh Dr. Reza sendiri selama masa ini kan panjang ya bang, udah berlarut-larut ya bang, kerugian material maupun imaterial gitu bang? Banyak memang, kerugian itu memang banyak. Justru karena itu, maka seperti yang kami sampaikan hari Sabtu kemarin kami di Cumi-Cumi, kami sampaikan ilustrasi bahwa kami ini adalah pemilik sebuah restoran. Dan restoran ini omsetnya cukup bagus dan tinggi. Ternyata karena omsetnya tinggi, ada yang tidak senang dengan usaha kami ini. Mulai ditimbulkan isu-isu yang negatif. Bahwa dikatakanlah, contohnya ya kami katakan bahwa restoran ini pasti memakai dukun. Itu isu yang negatif satu. Kedua, restoran ini pakai minyak babi. Dan banyak hal yang dikembangkan untuk menjatuhkan usaha kami ini. Padahal semua disampaikan itu salah. Kenapa? Kami punya izin usaha, kami punya kualitas terjaga, dan kami punya izin dari BPOM. Jadi apa yang mau disalahkan? Bahkan izin sah halalnya juga ada. Berarti ini hanya benar-benar persaingan bisnis bisa dibilang ya bang? Kalau dikatakan persaingan bisnis kami tidak bisa, karena kami sampai saat ini belum bisa membuktikan. Tapi yang jelas dengan kasus ini bahwa kami merasa dirugikan. Akibatnya akibat isu-isu yang ada ini, omset penjualan kami menurun drastis. Nah, setelah kami ketahui ada apa sebenarnya ini sih? Apa itu termasuk yang review bang? Inilah salah satunya yang membuat, yang menjelek-jelekkan usaha kami ini. Itu yang dikatakan seperti usahanya pakai dukun, pakai minyak babi, sehingga usaha kami ini benar-benar berdampak negatif. Sehingga penjualannya jauh di bawah. Padahal itu tidak ada. Demikian juga dengan kasus ini. Ini sebenarnya skincare itu sudah memenuhi standar. Semua prosedur yang ditetapkan undang-undang sudah dipenuhi. Tapi diisukan segala macam dengan melalui media sosial. Jadi dampaknya seakan-akan klien kami itu salah. Buktikan kalau memang salah, ya sesuai kami sampaikan di awal. Buat konstruksi hukumnya. Apakah ini benar? Ada penyimpangan? Atau ada cacat dalam produksinya? Silahkan mekanisme hukum. Tapi bukan dibuat isu yang macam-macam, yang membuat usaha kami terganggu. Apalagi dengan kondisi saat ini, seakan-akan khususnya menyangkut masalah ini kan sudah masuk prosesnya pidananya pada MN dan sudah diproses dan sudah tinggal menunggu pelimpahan pengadilan. Silakan pengadilan yang membukanya, nanti kita lihat benar atau tidak klien kami ini salah. Kalau dalam hal ini mungkin yang dalam skincarean ini, kalau menurut dari pandangan Agung sebagai kuasa hukum Dr. Reza sendiri, ada dalangnya nggak sih bang? Karena kan ini pertama menyerangnya review menyerangnya skincare ya bang awalnya. Kalau dilihat daripada
hasil apa yang dikatakan oleh Kejaksaan Tinggi, ada pasal 55. Ini kemungkinan kami duga ada dalangnya. Nah, ini mau kita coba nanti melalui pengadilan dibuka dan sini kelihatan apa sebenarnya yang terjadi. Karena kami juga tidak mau mendahului bahwa kondisi ini ada yang terlibat, ada dalang, kami nggak mau mendahului. Tapi nanti melalui proses pengadilan ini akan terbuka semua. Karena kan nggak ujuk-ujuk juga Dr. Reza memberikan 4 miliar itu ya Bang? Ya nggak mungkin lah. Memang Mbak ini kalau mau saya tiba-tiba saya kasih 4 miliar tanpa sebabnya kan nggak mungkin juga kan. Kalau dibilang Mbak Wipio yang baik-baik mana? Ada nggak? Bahkan katanya juga ada kesepakatan, saya juga lagi jadi lucu ini. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan tidak mungkin sampai P21. Itu yang sudah pasti. Kalau ini ada kesepakatan baik itu katanya lisan ataupun kesepakatan by WA. By WA, gak mungkin itu jadi P21. Karena yang menangani masalah kasus ini baik itu di penyelidikan, di penyidikan, penuntutan, itu semuanya badan hukum negara yang polisi, kejaksaan. Apa ini polisi dan kejaksaan mau main-main ini urusan? Ya enggak lah. Ya, kami berharap bahwa mari kita lihat nanti persidangannya menyangkut masalah pidananya ini. Apakah memang klaim kami salah, mengada-ngada, atau memang faktanya demikian? Kami prihatin dengan klaim kami ini sebenarnya. Prihatinnya dalam kondisinya yang diserang terus gitu atau gimana sih? Dia dipojokkan, usahanya terganggu, di omongan macam-macam, yang dibilang muka abu-abu, badan itu apa? Kan Dr. Reza itu cantik, cantik, lembut dan tenang. Dia tidak terpancing emosi dalam kondisi yang gonjang-ganjing saat ini. Mungkin Bang terakhir untuk persiapan di tanggal besok ya, hari Kamis Ya. Itu sendiri untuk persidangan sendiri seperti apa sih Bang? Kamis kami tetap menghadiri sebagai kuasa hukum sesuai dengan mekanisme hukum. Memang ada peraturan Mahkamah Agung untuk sebelum dilakukan persidangan pokoknya diwajibkan adanya mediasi. Mediasi ini itikat baik untuk mencari solusi penyelesaian. Itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik, ini nggak mungkin ada mediasi. Tapi kami tetap harus mengikuti untuk acara mediasi kami sini, dan klien kami akan datangkan kalau pihak penggugat hadir. Prinsipnya penggugat. Kalau prinsip penggugat tidak hadir, Apa yang mau dipertemukan? apa yang mau dimediasikan? Apa yang mau cari solusi damai? Nggak bisa. Makanya harapan kami supaya ya usahakanlah pihak penggugat bisa hadir sehingga klien kami bisa hadir. Mungkin kita coba tarik, artinya klien kami Dr. Reza Gladys itu dia itu patuh hukum, sehingga setiap panggilan baik di kepolisian maupun di pengadilan beliau tuh sedianya mau hadir, cuman kami selaku kuasanya yang melarang. Untuk apa klien kami hadir sementara dari pihak penggugat juga tidak hadir kan gitu? Untuk apa kami diberi kuasa? Artinya biar kami yang jalan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan laporan polisi. Artinya polisi setiap ada laporan pasti ditindaklanjuti. Namun polisi akan melakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, bukti-buktinya ditemukan ini tidak ada unsur pidananya, maka polisi akan menghentikan. Dan pasti setelah di SP2 lidik, kami akan melaporkan balik pelapor. Itu pasti, karena itu klien kami kita arahkan, kita hadir selaku warga negara yang patuh hukum. Setiap kali ada panggilan pasti beliau akan hadir. Namun beliau pun tetap akan konsultasi dengan kami selaku kuasanya. Itu yang pertama. Terus mengenai wan prestasi, besok tanggal 19
itu kan masih tahap mediasi. Mediasi itu sedianya harus dihadiri oleh kedua belah pihak, bukan oleh kuasanya. Nah, Dr. Reza Gradis sebenarnya persidangan kemarin pun dia hadir, tapi di mobil. Kami tidak perkenankan beliau turun. Jangan turun, biarin di mobil dulu. Nah, untuk besok pun akan kami lakukan seperti itu. Kalau dari prinsipal hadir, penggugatannya hadir, kami akan hadirkan. Tapi kalau tidak hadir, kami tidak perkenankan hadir. Biar kami nanti kuasa hukumnya yang akan menghadiri. Nah, mungkin itu tambahan dari kami.